Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di YouTube channel legalaccess.id. Legalaccess.id adalah platform pengetahuan hukum yang dibuat bagi seluruh mahasiswa hukum di Indonesia. Namun, tentu saja yang memiliki keinginan tinggi untuk mengetahui permasalahan hukum, namun bukan merupakan mahasiswa hukum, dapat langsung subscribe YouTube channel legalaccess.id. Kuy, klik dulu logo merah di bawah ini dan nyalakan loncengnya ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sastri Oktaviani, salah satu mentor di legalaccess.id. Kalian bisa panggil saya Kak Ises. Saat ini, saya bekerja sebagai legal counsel di perusahaan joint venture manufaktur baja di Cilegon. Dahulunya, saya kuliah sarjana di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Nah, saya akan coba sekali ini membahas mengenai ketenagakerjaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui, WHO telah menetapkan di awal tahun 2020 bahwa COVID-19 merupakan sebuah pandemik atau wabah, sehingga negara-negara yang terdampak harus menangani secara serius kasus pandemik COVID-19 di negara mereka. Indonesia pun termasuk negara yang terdampak, termasuk berdampak pada kelesuan ekonomi. Banyak perusahaan yang gulung tikar dan merubahkan karyawannya, bahkan mem-PHK pekerja atau buruhnya. Nah, pasti tidak asing lagi dong dengan istilah pekerja atau buruh, pengusaha, PHK, dan lainnya. Yuk, buka lagi Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan biar nggak bingung. Pemerintah pun tak tinggal diam. Pada tanggal 17 Maret 2020, kurang lebih 2 minggu setelah pemerintah mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor M-3/HK.4/3 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Dalam surat edaran ini, diminta kepada seluruh gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja dengan cara yang pertama, upaya pencegahan. Upaya pencegahan terdiri dari 6 poin, yaitu yang pertama, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundang-undangan di bidang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, menyebarkan informasi kepada seluruh jajaran organisasi di wilayah pembinaan dan pengawasan gubernur tersebut. Yang ketiga, mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja. Yang keempat, memerintahkan pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja atau buruh dengan melakukan tindakan pencegahan seperti hidup bersih dan sehat dan integrasi program K3, pemberdayaan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, dan optimalisasi kesehatan kerja. Selanjutnya, gubernur juga diminta untuk mendorong pimpinan perusahaan untuk membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, apabila terdapat pekerja atau buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan standar kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Poin selanjutnya menjadi inti penting dari surat edaran ini, yaitu melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh selama pandemi COVID-19 ini. Hal ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai ODP sehingga tidak dapat masuk bekerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayar secara penuh.
Yang kedua, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai suspek COVID-19 dan dikarantina atau diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama masa karantina atau isolasi. Yang ketiga, bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja atau buruh tidak masuk kerja, seperti status PSBB di DKI Jakarta saat ini, yang mana untuk penjelasan mengenai PSBB jangan lupa ditonton ya videonya Kak Bunga. Maka besaran upah pekerja atau buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kita semua, bagaimana Kak jika ada perusahaan yang mem-PHK pekerjanya karena COVID-19 ini, padahal pemerintah sudah melindungi dengan sedemikian rupa, namun PHK tetap tidak dapat terelakkan. Pada hakikatnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki semangat untuk sedapat mungkin tidak dilakukan PHK. Namun, apabila PHK tidak dapat dihindarkan sama sekali, PHK harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu pasal 150 sampai pasal 172. Seperti PHK harus dilakukan setelah melalui perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja atau dengan serikat pekerja atau buruh. Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Apabila pekerja atau buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja atau buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, seperti melalui pendekatan bipartit antara pengusaha dan pekerja atau buruh, pendekatan tripartit antara pengusaha, pekerja atau buruh, dan instansi ketenagakerjaan, atau mediasi dan lain sebagainya. Nah, kita mungkin juga mendengar ada perusahaan yang tidak mem-PHK namun merumahkan dan tetap dibayar gaji pokoknya atau dibayar 50% dari upah yang normalnya mereka terima. Apakah hal tersebut dimungkinkan? Sebetulnya Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak mengenal istilah dirumahkan. Namun, Menteri Tenaga Kerja pernah menerbitkan surat edaran tentang pencegahan pemutusan hubungan kerja secara massal yang menyebutkan bahwa apabila perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka PHK haruslah menjadi last option atau upaya terakhir setelah dilakukan upaya-upaya lainnya, seperti salah satunya meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu. Kemudian bagaimana mengenai bayaran pekerja atau buruh jika pekerja atau buruh tersebut dirumahkan? Menteri Tenaga Kerja juga pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor 5-M-BW-1998 yang menyebutkan bahwa dalam hal merumahkan bukan ke arah PHK, pengusaha harus tetap membayar upah secara penuh. Upah bisa lebih rendah apabila dirundingkan dengan serikat pekerja atau dengan pekerja itu sendiri. Jadi, pertanyaannya berapa upah yang dibayarkan selama pekerja atau buruh dirumahkan? Mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah itu adalah sebetulnya hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, termasuk bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Lebih jelasnya, dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, upah dapat terdiri dari upah pokok,
tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, dan yang ketiga upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, pada prinsipnya, pemerintah kita telah mengatur sedemikian rupa untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja atau buruh serta menjamin kelangsungan usaha. Semoga wabah ini segera berakhir sehingga pekerja atau buruh serta pengusaha dapat bekerja dengan normal dan usahanya tetap berlangsung, mendapatkan profit sebagaimana yang diinginkan pengusaha-pengusaha pada umumnya. Nah, buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa di like ya, terus komen. Juga apabila ada pertanyaan dan masukan serta topik yang ingin dibahas. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian yang lainnya. Niat kami dengan adanya legalaccess.id ini dapat mempermudah mahasiswa hukum seluruh Indonesia dalam memberikan pemahaman menyeluruh mengenai ilmu hukum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. See you.